warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Wilayu Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, dan saya adalah mahasiswa PPG LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga batch 3 tahun 2025. Saksikan video UKIN saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Semuanya bahagia ya? Alhamdulillah. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu bersama-sama supaya Allah memberikan kelancaran dan keberkahan untuk kita semua. Silahkan dipimpin. Sikap doa. Doa mengawali belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Baik, guru absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Absen dulu. Agung Khairul Fahmi, Amanda, Anita. Oh, tidak masuk Mbak Anita. Davina, Intan. Baik anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama sebelum pelajaran kita mulai. Kepada yang bertugas, guru persilahkan. Anak-anak dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Sebelum kita belajar menyambut usia baru, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Indahnya saling menghargai. Ya, betul, indahnya saling menghargai. Pada hari ini kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Coba, ada yang tahu apa itu balik? Nah, sebelum itu kita coba, kalian itu kan sudah kelas 4 ya? Kira-kira ada nggak perubahan-perubahan fisik yang kalian alami ketika menginjak kelas 4 atau pada saat ini? Coba, Mas Fuad. Orang jadi berat, guru. Ya, ada lagi? Ya, Mas Renal. Pertumbuhan rambut, guru. Pertumbuhan rambut. Rambut apa? Kamu sudah tumbuh rambutnya? Tidak, alhamdulillah. Ada lagi? Coba. Selain suara menjadi berat, terus tumbuh rambut, ada lagi tidak? Iya, Mbak Kesha. Oh iya, haid. Coba. Di kelas 4 ada yang sudah haid? Ada, alhamdulillah. Baik, sekarang saatnya kita ke materi, yaitu menyambut usia balik. Akan tetapi akan guru sampaikan mengenai tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Tujuan yang pertama adalah peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda balik dengan benar. Yang kedua, dibaca, peserta didik mampu menjelaskan kewajiban yang mulai berlaku setelah balik. Yang ketiga, Peserta apa sih itu balik? Balik, coba ada yang tahu apa itu balik? Mbak Rahma. Oh iya, sampai mana? Sampai rumah? Tidak. Jadi menurut bahasa, balik itu artinya sampai. Kalau menurut istilah artinya apa? Kedewasaan bagi seorang muslim. Jadi balik itu sampai. Artinya sampai itu apa sih? Sampai usia dewasa. Bagi siapa?
menurut ilmu fikih bagi anak perempuan yang pertama adalah haid, yang kedua berumur 15 tahun. Paham tidak? Nah, selanjutnya tanda-tanda menurut ilmu fikih bagi anak laki-laki. Yang pertama adalah mimpi basah atau ihtilam. Yang kedua umur 15 tahun. Nanti akan guru jelaskan apa sih itu haid, apa sih itu mimpi basah. Jadi yang pertama guru jelaskan dulu mengenai haid atau menstruasi. Ada yang sudah pernah mengalami haid atau menstruasi? Belum? Ya, jadi besok kalau kalian sudah balik, sudah sampai umur kedewasaan itu, kalian bagi anak perempuan akan mengalami haid. Jadi haid itu adalah keluarnya darah atau darah yang keluar dari mana? Rahim seorang wanita pada waktu tertentu yang bukan disebabkan karena penyakit. Batasnya berapa hari, Guru? Paling sedikit 1 hari 1 malam atau 24 jam. Paling lama berapa hari? 15 hari. Jadi kalau ada anak perempuan nih, kalian kan kelas 4 tiba-tiba keluar darahnya, jangan panik, jangan nangis. Itu adalah tanda-tanda kalian sudah sampai mana? Kedewasaan. Kalian sudah dewasa. Bukan sampai Wonosobo sana ya, atau sampai Jakarta. Tapi itu menunjukkan tanda kalian sudah dewasa. Paling sedikit itu berapa hari? 1 hari 1 malam. Keluarnya itu baru sejam, Guru, ya udah ditunggu aja lagi. Tapi hari berikutnya keluar lagi, hari berikutnya keluar lagi, sampai berapa hari paling lama? 15 hari. Kemudian ini bagi anak apa ya? Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ada tidak yang mengalami menstruasi anak laki-laki? Tidak ada. Jadi haid atau menstruasi itu hanya dialami oleh anak perempuan, gitu ya. Selanjutnya yaitu tanda-tanda balik bagi anak laki-laki berupa mimpi basah. Siapa di sini yang pernah mimpi basah? Belum ada? Bangun tidur tiba-tiba celananya basah. Ngompol Guru bukan air pipis. Tapi agar kita lebih semangat lagi dalam belajar, mari kita bernyanyi bersama-sama lagu Usia Balik. Dibaca, diperhatikan tulisannya ya. Sudah balik dan sudah kumais, bisa membedakan yang benar dan salah. Wajib puasa, mendirikan sholat, wajib pula untuk menutup aurat. Batas aurat bagi lelaki dari pusatnya hingga ke lututnya. Batas aurat khusus bagi muslimat, seluruh tubuhnya tertutup semua kecuali wajah dan tangannya. Ya, untuk lebih memperdalam pengetahuan kita tentang usia balik, maka kita bagi kelompoknya ya. Silakan nanti kalian pindah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo berdiri. Anak-anak sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Silakan sekarang diskusi. Kira-kira mana bagian materi yang belum kalian pahami? Diskusikan dengan kelompok kalian. Dibaca lagi materinya, terus digali informasi-informasi mengenai materi usia balik. Silakan. Kira-kira yang belum paham yang mana? Apa namanya? Sampaikan ya.
nanti kalian mencari tanda-tanda balik bagi laki-laki maupun perempuan dan sikap yang harus dilakukan. Oke, nanti Bu Guru jelaskan. Sekarang ini kan ada 2 lembar kan? Nah, nanti ini ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Nanti salah satu menulis, terus yang satunya nanti membacakan di depan kelas, gitu ya. Sudah, coba diperhatikan dulu. Di situ ada tanda-tanda balik bagi laki-laki sebelah kiri, ya kan? Nah, contohnya apa misalnya? Tumbuh rambut di area apa? Kemaluan. Berarti sikap yang harus dilakukan apa kira-kira? Kalau sudah tumbuh rambut, menjaga kebersihan. Terus lagi nanti tanda-tanda yang lainnya misalnya haid. Berarti apa yang harus dilakukan? Kira-kira apa nanti didiskusikan dengan kelompok kalian. Oke? Tanda-tanda balik perempuan. 15 tahun. Sikap yang harus dilakukan menjaga diri dari bergaul dengan lawan jenis. Ya, terus apa lagi? Tanda balik laki-laki. Mimpi basah. Sikap yang harus dilakukan mandi wajib. Ya, tepuk tangan. Kalian tadi sudah mandi semua ya. Bagaimana rasanya? Senang? Nah, sudah tahu kan tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan kan? Kalau sudah lemes banget, senang tidak? Paham belum? Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, jadi kesimpulan pada materi kali ini, yang pertama adalah usia balik adalah usia ketika kalian sudah dihukumi oleh peraturan atau hukum Islam. Dan ada tanda-tandanya, ada tanda-tanda menurut ilmu fikih, ada tanda-tanda menurut biologi. Terus apalagi yang tadi kita pelajari? Kewajiban-kewajiban setelah berusia balik. Setelah kita mempelajari semua tentang usia balik, pada saat ini tibalah saatnya untuk mengerjakan soal asesmen sumatif, yaitu berupa puisi. Peraturan-peraturannya Guru jelaskan ya. Jadi nanti ada 10 soal, kalian kerjakan dengan cepat dan teliti karena ada waktunya. Satu soal itu maksimal 15 menit. Kalau 15 menit tidak selesai, berarti kalian nyawanya hilang 1. Oke? Dan kalian diberi kesempatan sebanyak 3 nyawa. Setelah 3 nyawa itu habis, berarti game over. Gitu ya. Nilainya berarti nanti tergantung kemampuan kalian bisa cepat apa tidak dan paham materi atau tidak. Gitu ya. Aduh, game over. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai
usia balik, sudah belajar kelompok, sudah mengerjakan soal juga ya. Asik apa tidak? Asik. Sekarang guru akan memberikan pesan kepada kalian bahwa balik itu bukan akhir dari masa kanak-kanak. Apa? Balik itu bukan akhir dari masa kanak-kanak. Akan tetapi balik itu adalah awal menjadi hamba Allah untuk apa? Selalu bertanggung jawab. Jadi balik itu adalah kalian harus bertanggung jawab terhadap apapun itu yang dihukumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi guru tegaskan bahwa balik itu bukan akhir dari masa kanak-kanak, tetapi balik itu adalah awal menjadi hamba Allah yang bertanggung jawab. Materi minggu depan yaitu kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Besok kita akan belajar tentang kisah perjalanan atau hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Oke, cukup sekian